Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan dari kelas C Indralaya angkatan 2020. Oke, jadi di sini kita akan mewawancarai Presma, Presiden Mahasiswa Universitas Sriwijaya, yaitu Kak Hansen. Sebelum itu, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Dari sebelah kanan ada Septia Horenisa, Bima Waskita, Aldawiyah, saya sendiri Dita Kamela, Grace sama Mangke, Devi Listiani, dan salah satu teman kami yang masih di luar kota yaitu Siti Maasna Sakila. Oke teman-teman semua, mari kita langsung saja ke tahap wawancara ke Kak Hansennya. Oke, jadi terima kasih nih buat Kak Hansen yang udah bersedia mau diskusi nih Kak. Kami penasaran tentang seperti yang kita tahu sama-sama, pasti Kakak punya banyak banget pengalaman advokasi. Nah, jadi yang pertama yang pengen kami tanyain itu Kak, boleh nggak nih share pengalaman Kakak selama menjabat sebagai Presiden Mahasiswa? Spesifiknya apa sih persiapan awal untuk ngelakuin advokasi kebijakan yang dilakuin oleh Kakak dan organisasi Kakak gitu? Berbicara soal pengalaman advokasi bisa dikatakan lumayan banyak ya, semenjak di awal kepengurusan saya sama menjabat sebagai Presiden Mahasiswa, bahkan sampai hari ini pun bisa dikatakan saya cukup sibuk gitu ya, disibukkan oleh organisasi. Dan memang BEM gitu ya, organisasi yang Kakak ikutin itu salah satu fungsinya adalah untuk advokasi gitu ya, pergerakan, event organizer dan juga advokasi, sehingga mau tak mau ya Kakak harus paham gitu mengenai bidang advokasi tersebut gitu kan. Mungkin karena banyak, mungkin satu saja gitu yang bisa Kakak spesifikkan gitu ya, contoh advokasinya atau studi kasusnya, yaitu mungkin advokasi soal UKT kampus gitu, mahasiswa. Oke, seperti yang tadi udah sedikit di-mention Kak, apa sih sebenarnya persiapan awal yang harus dilakuin kalau misalnya mau melakukan advokasi? Ya, untuk isu UKT sendiri kan biasanya itu muncul ketika Hamin 1 bulan atau 2 bulan pembayaran UKT gitu kan. Nah, sehingga biasanya di awal-awal itu kawan-kawan BEM universitas dan juga BEM fakultas itu melakukan pendataan gitu. Pendataan mahasiswa mana saja yang kesulitan bayar UKT, mahasiswa mana saja yang pengen melakukan penundaan dan lain-lain gitu kan. Itu didata semua, dan berdasarkan data itulah nantinya kita coba bangun gerakan gitu ya. Dan gerakan ini tidak serta-merta dalam bentuk aksi, dalam bentuk demonstrasi gitu. Ada yang namanya komunikasi secara persuasif gitu kan, secara pendekatan dulu dengan pihak rektorat biasanya dalam hal ini gitu kan. Nah, biasanya di situ kita bawa kajian. Jadi memang ada kajian terlebih dahulu berdasarkan data, dan biasanya kita melakukan konsolidasi gitu ya, mengajak kawan-kawan organisasi, biasanya kawan-kawan BEM fakultas gitu kan, konsolidasi seluruh 10 fakultas itu. Dan disitulah nanti kita bahas soal isu UKT ini gitu kan, mulai dari pengumpulan data dan juga langkah-langkah yang harus dilakuin seperti itu ketika nanti melakukan advokasi dengan pihak rektorat. Oke, berarti bisa ditarik kesimpulan ada kajiannya dulu nih ya Kak? Ya, ada. Ada memperdalam dulu masalahnya itu apa gitu ya? Ya, benar. Untuk bisa melakukan advokasi. Mungkin pertanyaan selanjutnya? Buat pertanyaan kedua nih, tadi Kakak udah jelasin kalau misalnya sebelum melakukan advokasi itu biasanya Kakak melakukan kajian nih sama teman-teman yang lain, dan mengajak konsolidasi juga sama teman-teman dari fakultas lain. Kalau dari proses komunikasinya nih dalam advokasi itu gimana? Apakah submisif atau agresif atau asertif? Boleh jelas? Ya, yang jelas nggak submisif gitu ya. Karena mahasiswa jelas kita harus berani gitu ya, harus punya mentalitas untuk menyampaikan keresahan kita, menyampaikan aspirasi kita, ide ataupun gagasan kita gitu kan. Dan paling asertif sama agresif sih gitu. Tapi yang perlu digarisbawahin adalah biasanya kita mahasiswa itu kan dicap orang, oh kerjanya cuma demo terus gitu ya, apa-apa demo gitu kan. Sebenarnya nggak seperti itu teman-teman sekalian gitu. Melainkan kita tuh biasanya ketika ada isu, contoh isu UKT tadi gitu ya, kita coba untuk melakukan komunikasi secara persuasif tadi gitu, secara pendekatan terlebih dahulu.
komunikasi baik-baik lah gitu, bahasa sederhananya gitu kan. Kita melayangkan surat audiensi dengan pihak rektorat dalam rangka untuk berdiskusi membahas permasalahan UKT mahasiswa. Dan ketika surat itu digubris, diindahkan, baru di situ kita biasanya ada diskusi gitu ya, diskusi antara mahasiswa dan juga dengan pihak rektorat gitu, membahas soal UKT ini gitu kan. Kita sampaikan bahwasanya Pak, gini loh, ada mahasiswa yang kesulitan bayar UKT, ada beberapa mahasiswa yang pengen melakukan penundaan gitu, datanya ini gitu, ada 1.000 atau beberapa mahasiswa sesuai dengan data gitu kan. Nah, di situ kita sampaikan juga keinginan kita apa gitu. Di situ kita sampaikan bahwa ya kami pengen Pak, mahasiswa yang kesulitan bayar UKT ini dapat bantuan lah dari pihak kampus gitu kan. Apakah mungkin nanti dapat potongan 50% kah, atau mungkin dibebaskan UKT dan lain-lain seperti itu. Itu tujuan kita gitu. Nah, kalaupun misalnya tujuan kita sudah tercapai dengan komunikasi secara asertif tadi, secara baik-baik, ya alhamdulillah. Jadi advokasi kita cukup sebatas itu gitu. Nggak ada lagi gerakan lain. Cuman kalau misalnya komunikasi asertif secara persuasif nggak digubris, nggak diindahkan oleh pihak rektorat, atau mungkin dalam hal ini tujuan kita atau tuntutan kita nggak dipenuhi, biasanya kita pulang, walk out dari tempat diskusi, kita mencoba untuk konsolidasi lagi, diskusi lagi sesama mahasiswa gitu kan, membahas bagaimana nih kawan-kawan gitu, kita sudah audiensi, sudah ngomong baik-baik tapi nggak diindahkan sampai ke kampus gitu, apa yang harus kita lakuin gitu. Dan disitulah kita diskusi gitu, konsolidasi lagi, membangun eskalasi gerakan bahasanya gitu ya, eskalasi gerakan. Dan biasanya jalan terakhir ketika cara baik-baik nggak diindahkan, kita melakukan aksi gitu. Seperti halnya kasus yang terjadi di tahun 2021 gitu ya. Itu sebenarnya kawan-kawan BEM universitas dan juga kawan-kawan fakultas itu sudah melakukan audiensi, hanya saja memang nggak diindahkan gitu kan, nggak mendapatkan respon yang memuaskan dari pihak kampus, sehingga terjadilah aksi gitu di tahun 2021 gitu. Nah, tujuan daripada aksi itu, karena itu jalan terakhir, mau tak mau tuntutan mahasiswa itu terkait UKT itu harus dipenuhi oleh pihak kampus gitu. Seperti itu tujuan yang pengen kita capai. Jadi ada komunikasi secara asertif, ada juga komunikasi secara agresif seperti itu. Atas penjelasan dari bagaimana proses komunikasi dalam advokasi penurunan UKT ya Kak? Ya. Di spesifik. Boleh kita selanjutnya. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kita beralih ke strategi advokasi yang sudah Kakak jelasin tadi. Itu apakah terdapat proses pengumpulan dana misalnya untuk menggerakkan organisasi-organisasi lain untuk ikut bergerak mengikuti arah advokasi kita? Pasti ya, pengumpulan dana dalam hal ini adalah biasanya gitu ya. Contoh kalau misalnya ada permasalahan UKT, selain kita mengharapkan bantuan lah gitu ya, bantuan ataupun bantuan dari pihak rektorat, biasanya kita kan dari masing-masing fakultas tuh biasanya ada programnya masing-masing gitu ya. Contoh kayak BEM Universitas itu ada Sriwijaya Scholarship gitu ya. Intinya ada beasiswa dari organisasi untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah bayar UKT. Kayak kemarin itu kan di BEM Universitas Sriwijaya itu ada Sriwijaya Scholarship. Nah, tujuan dari beasiswa ini ya diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang butuh gitu kan, yang memang benar-benar sudah bayar UKT. Dan alhamdulillah gitu ya, walaupun memang tanpa bantuan rektorat gitu, kita selaku mahasiswa bisa gitu membantu sesama gitu kan, entah itu melakukan open donasi kah atau mungkin galang dana gitu kan untuk bantu mahasiswa yang sudah ber-UKT. Nah, kemudian untuk pihak rektorat sendiri, berhubung masalah UKT ini bisa dikatakan common enemy gitu ya, permasalahan bersama gitu, karena tidak satu atau dua orang saja yang kesulitan bayar UKT, karena ketika didata itu terkadang lebih dari 200 orang gitu kan, 300 atau 500 mahasiswa gitu yang memang kesulitan bayar UKT, sehingga ini bisa dikatakan permasalahan bersama. Dan kenapa permasalahan bersama? Yang merasakan dampak ini, yang merasakan kesan ini bukan hanya satu fakultas atau beberapa fakultas saja. Biasanya seluruh fakultas itu pasti ada gitu mahasiswa yang memang kesulitan bayar UKT, yang memang terkendala di masalah UKT ini gitu kan. Nah, sehingga terkait pengumpulan ataupun pembentukan koalisi itu pasti dilakukan gitu. Kalau misalnya cuma hanya BEM universitas yang bergerak, mungkin agak kesulitan gitu kan. Atau mungkin cuma BEM FISIP atau BEM mana gitu yang bergerak, mungkin mereka akan kesulitan. Akan tapi kalau misalnya kita bergerak bersama-sama, kita rangkul, contoh kayak di BEM universitas, kita merangkul BEM fakultas gitu kan. Kita kumpulkan bersama, kita diskusi bareng-bareng, kita gerak bareng-bareng, insya Allah apa yang pengen kita capai itu akan lebih mudah gitu untuk dicapai gitu. Dan tidak menutup kemungkinan semua orang bisa bergerak gitu. Contoh kalau misalnya sudah aksi gitu ya, aksi itu kan bukan hanya orang BEM saja yang bergerak turun ke lapangan gitu kan, tapi memang kita mengajak seluruh mahasiswa untuk
melakukan solidaritas, bergerak bersama-sama gitu kan, membantu mahasiswa yang kesulitan bayar UKT ini, seperti itu. Jadi pengumpulan dana ada, pembentukan koalisi mengajak orang-orang itu ada gitu. Kalau selain 2 tadi biasanya apa lagi Kak yang dilakuin? Yang dilakuin bikin kajian. Ya. Itu kajiannya di dalam lingkup BEM universitas dulu atau langsung ngajak dari BEM fakultas lain? Langkah awal soal kajian biasanya kita itu masing-masing organisasi itu diminta untuk menyiapkan kajiannya masing-masing. BEM universitas menyiapkan kajian, BEM fakultas juga menyiapkan kajian. Nah, isi daripada kajian BEM fakultas gitu ya, contoh ya, BEM fakultas itu data-data gitu. Data-data dari fakultas teknik nih, misalnya ada berapa mahasiswa yang kesulitan bayar UKT. Nah, itulah yang menjadi bahan kajian kita gitu. Nah, sehingga mahasiswa-mahasiswa yang terkendala di UKT ini akan kita kolektifkan, akan kita gabungkan dari masing-masing fakultas tadi. Dari teknik 500 misalnya, dari FISIP ada 700, jadi kita kumpulkan nanti. Dan biasanya pengumpulan data itu dilakukan ketika konsolidasi bersama-sama gitu, konsolidasi dengan kantor fakultas dan juga BEM universitas. Ketika sudah terdata ternyata ada 3.000 mahasiswa yang kesulitan bayar UKT, baru di situ kita coba untuk bangun eskalasi gerakan tadi gitu. Apa aja yang harus kita lakuin, misalnya nih, langkah awal yang harus kita lakuin adalah, bukan misalnya ya, tapi ya harus gitu, yang harus dilakuin adalah kita coba untuk komunikasi secara asertif tadi gitu. Langkah awal yang harus kita lakuin yang pertama adalah kita layangkan surat audiensi. Ketika surat audiensi diterima, kita menyampaikan keluh kesah gitu ya. Ketika keluh kesah ataupun kajian tadi sudah kita sampaikan segala macam, sudah kita jelaskan ternyata nggak diindahkan, baru biasanya kita pulang, kita bangun gerakan lagi untuk aksi biasanya gitu. Cuma kalau misalnya advokasi itu selesai di audiensi gitu ya, di ngomong secara baik-baik, alhamdulillah gitu, artinya lebih mudah gitu kita untuk merealisasikan tujuan kita tadi gitu. Berarti dari advokasi sendiri itu bertahap ya Kak? Ya, bertahap. Jadi nggak serta-merta langsung demo gitu kan. Ya, atau mungkin H-1 gitu ya. Hari ini besok besok terakhir pembayaran UKT, hari ini kita baru gelabakan mau demo segala macam, enggak gitu. Ya. Jadi kalau saya teman-teman mahasiswa yang kurang tahu nih, mungkin kayaknya dipikirnya kayak gitu, H-1 benar. demo itu baru Tahu-tahu demo ya? Iya, tahu-tahu aja demo. Tahu gitu. demo gitu. Itu. Dan biasanya ada ini juga, konsolidasi akbar gitu ya. Tujuan dari konsolidasi akbar ini untuk memberitahu seluruh mahasiswa gitu, dalam rangka pencerdasan atau penanaman pemahaman lah gitu kan, supaya seluruh mahasiswa tuh tahu. Karena seringkali kan orang-orang mahasiswa yang nggak tahu kan, ini orang kenapa sih gitu kan, tiba-tiba demo, karena dia nggak tahu proses yang kita jalanin gitu. Jadi demo itu perlu teman-teman ketahui, nggak H-1 gitu, bahkan H-1 bulan gitu, bahkan H-2 bulan kita sudah mulai diskusi, sudah mulai buat kajian segala macam, menyiapkan supaya gerakan kita tadi itu nggak sia-sia gitu kan, supaya gerakan kita itu bisa maksimal seperti itu gitu. Dan konsolidasi akbar itu tujuannya biasanya dilakukan ketika kita sudah konsolidasi dengan BEM fakultas gitu kan, kawan-kawan BEM fakultas sudah paham semua, baru kita konsolidasi akbar gitu. Biasanya kayak di depan landmark Unsri biasanya gitu kan. Kalau zaman online kemarin kita konsolidasinya secara online gitu. Cuman sayangnya di zaman sekarang ini ketika ada konsolidasi gitu ya, yang hadir itu sangat sedikit gitu. Itu permasalahannya gitu kan. Yang hadir sangat sedikit. Dari kurang lebih 30.000 mahasiswa, itu terkadang hanya 200, hanya 150 yang hadir gitu kan. Padahal ini permasalahan bersama gitu. Saya nggak tahu apakah memang informasinya nggak masif, nggak sampai ke mahasiswa, atau memang mahasiswanya yang nggak peduli gitu kan, yang apatis seperti itu. Ini pertanyaan untuk kita semua gitu kan. Atau mungkin mahasiswanya nggak sadar gitu kan. Dari kan ini udah banyak ya kayak contoh-contoh advokasi yang dikasih kakak gitu kan, langkah-langkahnya gimana itu. Dalam setiap memberikan advokasi ada nggak sih perubahan dalam memberikan advokasi itu, misal dari tahun-tahunnya itu berubah, misal kakak punya cara tersendiri gitu. Metodologi lah ya, cara ya. Cara ya sebenarnya caranya apa ya, sama sih sebenarnya gitu dari tahun ke tahun gitu. Kalau nggak audiensi, aksi gitu. Cuman dua itu gitu. Kalau permasalahan UKT gitu. Kalau nggak audiensi, ya aksi gitu. Kalau misalnya selesai di audiensi, ya alhamdulillah gitu. Kalau misalnya nggak selesai di audiensi, ya kita mau tak mau harus aksi gitu. Kita memaksa
pihak kampus untuk mengindahkan tuntutan kita untuk direalisasikan, walaupun memang pada akhirnya kita nggak tahu gitu ya apakah memang direalisasikan 100% gitu ya seluruh tuntutan kita atau hanya beberapa tuntutan saja yang direalisasikan. Tapi setidaknya di situ ada pertimbangan-pertimbangan yang cukup rasional lah gitu yang bisa diterima oleh mahasiswa gitu. Jadi kalau cara ya itu tadi gitu, cara cuma dua itu, kalau nggak audiensi ya aksi, kalau nggak asertif ya agresif gitu kan. Baik Kak, di sini aku mau nanya tentang strategi advokasi, tentang proses pembentukan koalisi itu sendiri, apakah ada yang menerima atau mungkin ada yang menolak dari koalisi itu sendiri? Terkait persiapan ya, kalau persiapan itu dua gitu ya, lebih ya, ada persiapan kajian gitu, karena kajian inilah yang menjadi standing position kita gitu ya. Karena kalau kita nggak punya kajian, kita itu bisa kalian ini kesini nggak bawa data gitu kan, ini kalian pulang aja gitu. Jadi senjata kita kajian itu gitu, data gitu, data yang kita bawa. Dan data itu kalau misalnya valid, dan bukan kalau misalnya sih, harus valid gitu ya. Ketika kita buat kajian itu harus valid gitu. Nah kalau misalnya datanya valid, otomatis orang pun bingung untuk apa, menjegal gitu kan, untuk berpaling lah gitu dari fakta yang ada gitu kan. Kajian gitu itu harus dipersiapkan. Kajian harus benar-benar komprehensif, benar-benar detail, benar-benar mengakar dan juga valid gitu kan. Terus yang kedua adalah persiapan teknis. Persiapan teknis itu terbagi menjadi dua lagi gitu. Teknis audiensi dan juga teknis aksi gitu. Nah yang kita lakukan pertama adalah teknis audiensi. Jadi di dalam advokasi itu ada namanya perangkat gitu ya, perangkat lah gitu, perangkat aksi gitu sebutannya. Jadi kita tuh berbagi tugas biasanya, siapa yang memasukkan surat, siapa yang bikin kajian, siapa yang nantinya akan jadi juru bicara ketika audiensi, siapa nantinya yang dokumentasi, siapa nantinya yang misalnya yang tim-tim yang keras misalnya gitu kan, ada soft boy gitu kan, atau bad boy lah gitu kan, yang kita siapkan gitu. Jadi ada tugasnya masing-masing gitu, yang memang punya tupoksi masing-masing. Itu harus kita persiapkan juga. Karena kalau nggak kita persiapkan, takutnya kita audiensi kita tuh kebingungan, gelabakan gitu kan, siapa yang mau mulai bicara duluan, siapa yang menjelaskan, siapa yang ini. Takutnya nanti ternyata kita sudah bagus-bagus ngomong, nggak ada yang dokumentasi gitu. Kita sudah panjang lebar bicara, diskusi, ternyata nggak ada yang notulensi kan. Jadi kan bakal gelabakan, bakal kacau gitu. Sehingga itu ya persiapan teknis harus dipersiapkan. Itu untuk teknis audiensi. Terus juga kalau teknis aksi sama gitu. Teknis aksi itu biasanya ada koordinator aksi, dia yang mengepalai seluruh mahasiswa gitu kan, mengepalai seluruh perangkat gitu. Kemudian juga ada koordinator lapangan, kalau aksi itu dia di atas mobil gitu kan, itu korlap namanya sebutannya. Nah ada juga dinlab, dinamisasi lapangan, dia tuh yang di bawah, yang nggak di mobil tapi dia megang toa gitu. Ada juga tim negosiasi atau negosiasi? Negosiasi ya. Nah, negosiasi gitu. Ada tim negosiasi yang memang nanti ketika pihak kampus meminta kita masuk ke dalam ruangan, nah orang-orang inilah yang nantinya akan masuk. Ya tim negosiasi ini saya katakan jubirnya lah gitu. Ada juga tim humas gitu. Tim humas ini yang komunikasi mungkin ke pihak kepolisian, ke pihak kampus untuk memastikan kondisi yang ada gitu kan. Ada juga tim dokumentasi, bahkan tim kesehatan juga ada, tim konsumsi. Nah, jadi teknis-teknis perangkat-perangkat itu yang harus kita persiapkan. Jadi bukan hanya sekedar kita bawa kajian, tapi persiapan teknis juga harus kita pikirkan secara matang gitu. Tinggal nanti kalau misalnya kajian sudah siap, teknis sudah aman, tinggal kita eksekusi gitu kan. Nah, bentuk eksekusinya biasanya sounding lah gitu ya. Harus sounding dulu di awal gitu. Kita bikin pamflet kah gitu kan. Bikin pamflet, ada bosnya, ada ajakan hari ini ada audiensi gitu kan, atau mungkin hari ini ada aksi gitu. Dan biasanya hasil daripada audiensi, hasil daripada advokasi kita tadi itu harus digubris ke media sosial gitu. Biasanya kan di-share tuh ke IG BEM Fakultas kan, IG BEM Fakultas, IG BEM supaya mahasiswa tuh tahu gitu. Oh ternyata hasil daripada audiensi itu ini loh gitu, hasil dari aksi itu ini loh, seperti itu. Terus untuk masalah koalisi biasanya gitu ya, biasanya kalau misalnya ada isu-isu BEM ada antara dua gitu ya.
BEM universitas yang menghubungi BEM fakultas atau BEM fakultas yang inisiatif menghubungi BEM-U. Intinya sama-sama mengingatkan lah gitu ya, sama-sama mengingatkan. Barangkali BEM-U lupa, BEM fakultas lah yang mengingatkan. Bagaimana nih Pak Presma gitu, ada isu UKT nih, apa yang harus kita lakuin? Atau malah sebaliknya, saya yang nanya ke BEM fakultas, bagaimana nih Pak Gupma, Pak Ketua BEM gitu. Bentar lagi kita ada pembayaran UKT, dan setiap kali pembayaran UKT ini pasti ada permasalahan apa yang harus kita lakuin gitu. Nah itu dalam bentuk ajakannya sebenarnya sederhana aja gitu kan, untuk komunikasi sederhana gitu. Nah sehingga misalnya nih dari BEM-U ya, BEM-U menghubungi BEM fakultas, kita mengajak, ayo nih kawan-kawan fakultas, kita temu nih, kita kumpul nih, kita konsolidasi lah gitu bahasanya. Konsolidasi, kita diskusi apa nih yang harus kita lakuin gitu. Dan biasanya sebelum kita jauh membahas soal kajian, membahas soal teknis, di situ kita meminta komitmen terlebih dahulu. Komitmen dari organisasi-organisasi atau siapapun itu yang memang siap membersamai, siap bersolidaritas mengawal isu ini gitu. Karena memang benar yang dikatakan tadi gitu kan, tidak semua organisasi itu mau gitu membersamai. Tapi soal UKT saya rasa organisasi mana sih yang tidak mau membersamai gitu kan, karena ini sudah menjadi permasalahan bersama. Kecuali memang isunya itu isu kepentingan gitu ya, isu kepentingan kelompok-kelompok tertentu gitu kan, yang memang menuai pro dan kontra gitu. Kalau misalnya UKT saya rasa ini permasalahan bersama, dan organisasi mana sih yang menolak gitu kan, karena ini salah satu bentuk gerakan kemanusiaan juga gitu kan, kita membantu orang-orang yang memang kesulitan di finansialnya gitu untuk UKT. Kok itu tim atau kelompoknya itu harus dari kalangan BEM atau di luar BEM juga bisa jadi tim aksi dan organisasi? Nah untuk bicara soal gerakan, audiens itu kan, advokasi itu kan salah satu fungsinya BEM gitu. Jadi mau tak mau garda terdepan untuk mengawal isu BEM ataupun permasalahan isu UKT gitu ya, permasalahan UKT itu BEM yang harus di depan sekali gitu. Nah biasanya kajian itu diawali dengan BEM terlebih dahulu, kan BEM fakultas dulu, BEM unik dulu. Nah baru di situ tergantung kesepakatan. Kalau misalnya kita mau mengajak organisasi lain boleh, kalau misalnya cukup dengan kita BEM aja yang bergerak juga boleh gitu. Yang penting tujuannya sama gitu kan. Nah biasanya untuk masalah UKT gitu kan, mahasiswa UKT fakultas biasanya selesai di tataran fakultas gitu kan. Nah kalau misalnya di tataran fakultas nggak selesai, barulah bergerak ke tingkat univ gitu. Jadi disitulah sebenarnya advokasi itu kalau bisa selesai di tingkat fakultas sebenarnya gitu kan, jangan sampai dibawa ke ranah universitas gitu. Kita cukuplah komunikasinya sebatas dengan pihak dekanat saja gitu kan, nggak usah dengan pihak rektorat. Cuman saja terkadang kan deadlock gitu ya, komunikasi kita dengan pihak dekanat itu deadlock, tidak membuahkan hasil gitu kan, nggak mendapatkan kejelasan, sehingga pada akhirnya mau tak mau isu ini harus digiring di tingkat univ gitu, di tingkat univ harus digiring, gerak bersama-sama tadi gitu. Dan ya kalau misalnya bicara ada yang menolak atau tidak, saya rasa untuk UKT nggak ada yang menolak. Tapi walaupun nggak ada yang menolak atau tidak, sejauh ini ada nggak sih Kak kendalanya kayak kan tadi Kakak mention siapa sih nggak peduli kalau masalah UKT, tapi sejauh ini ada nggak sih Kak yang memang agak menolak gitu, atau ada hambatannya sebenarnya misal dia tuh ngomong gitu, UKT ini tuh bukan masalah besar ya gitu, ada nggak Mas? Ya mungkin yang nggak peduli itu yang nggak bermasalah mungkin ya, yang mahasiswanya lapang gitu kan. Tapi dari organisasinya Kak gitu? Kalau organisasi sih nggak ada sih, paling memang ketika ada konsolidasi yang jadi hambatan tuh terkadang hanya beberapa organisasi saja yang hadir gitu, dengan alasan ya berbagai macam alasan sih sebenarnya gitu, ada kegiatan lain lah dan lain-lain gitu kan, sehingga terkadang hanya beberapa organisasi yang hadir gitu. Tapi kalau BEM saya rasa karena sudah garda terdepan ya mau tak mau harus hadir gitu kan, harapannya juga kayak gitu. Tinggal banyak terlalu hambatan ya Kak kalau ya, masalah organisasi. Benar. Ya paling gitu sih kendalanya. Satu, ketika diajak kumpul, diajak diskusi bareng-bareng membahas strategi, terkadang nggak semua organisasi itu membersamai. Ya cuman absen doang gitu kan, tapi tidak mencoba untuk menyalurkan ide dan gagasannya gitu. Terus yang kedua adalah ketika kita di lapangan itu kita tuh terkadang nggak mendapatkan, bukan mengharapkan apresiasi gitu ya, tetapi nggak mendapatkan dukungan secara penuh gitu oleh mahasiswanya itu sendiri gitu. Contoh misalnya ketika aksi lah gitu ya seharusnya kan karena ini permasalahan bersama, ya minimal yang tidak kesulitan bayar UKT ya mereka juga membersamai gitu kan, sebagai bentuk aksi solidaritas gitu kan. Saya rasa kalau misalnya 30.000 mahasiswa itu turun ke lapangan, wah pasti rame gitu kan, rame dan mau tak mau
ya pasti pihak kampus pun mengindahkan gitu kan tujuan kita. Kalau cuman aksi cuman yang hadir hanya 100 orang kan pasti dibubarin satpam lah gitu kan, atau mungkin dianggap nggak representatif lah gitu kan, nggak mewakili mahasiswa lah dan lain-lain. Makanya saya berharap sekali setelah ini ya mahasiswa ini sudah mulai sadar gitu ya, sudah mulai sadar terkait permasalahan-permasalahan yang ada gitu, baik permasalahan yang ada di internal kampus maupun di eksternal kampus seperti itu. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya mungkin balik lagi ke strategi advokasi, Pak. Itu tuh tentunya ada tujuan dan nilai kan? Apakah itu tuh sudah berdasarkan bukti yang ada? Ya, pasti itu. Pasti dan harus ya. Supaya aksi kita tuh nggak dipandang sebelah mata gitu. Jadi tujuan kita harus jelas juga. Kita mau aksi, mau audiensi, tujuannya apa dulu gitu. Misalnya nih, kita masalah UKT, tujuannya supaya mahasiswa yang kesulitan ber-UKT yang memiliki permasalahan di masalah UKT itu bisa dimudahkan gitu kan, bisa dibantu oleh pihak kampus gitu. Atau mungkin contoh lain kayak aksi BBM gitu ya. Aksi BBM nih misalnya. Tujuan kita apa? Tujuan kita kayak kemarin kan BBM naik nih. Nah, tujuan kita menyampaikan ke pemerintah bahwasanya masyarakat hari ini menolak BBM naik gitu kan. Nah, jadi tujuan itu harus jelas dan memang pasti gitu ya. Setiap kali advokasi itu harus jelas tujuannya gitu. Nah, kemudian terkait apa tadi yang kedua tadi? Nilai ya. Nilai pun ya itu bisa dikatakan ya standing position tadi gitu kan. Kita harus berdiri di atas data-data, di atas kajian-kajian. Jangan hanya ngomong-ngomong doang gitu kan. Ngomong tapi tidak berdasarkan fakta gitu kan, tidak berdasarkan fakta yang ada, sehingga ya mau tak mau ya dengan mudah orang-orang untuk membantah kita gitu kan, untuk membantah apa yang pengen kita lakuin tadi gitu. Cuman kalau misalnya kita sudah punya data, kita sudah punya kajian, kita sudah punya dukungan dari orang-orang, insya Allah gitu, itulah yang akan menjadi menjadi bergaining gitu ya, daya tawar kita gitu untuk kemudian bisa mencapai tujuan kita tadi gitu, yaitu ya masalah UKT tadi gitu kan, tujuannya apa gitu, seperti itu. Baik Kak, mungkin dari teman kami yang ada di Jakarta nih, salah satunya ada Siti Ma'asna Syakila, mungkin bisa menyampaikan, mungkin ada pertanyaan. Halo? Sebentar, sorry. Halo? Syakila? Halo, kedengeran gak suaranya? Masuk. Oke, sebelumnya aku izin mohon maaf buat ini secara online karena masih di luar kota. Aku ingin bertanya nih Kak Hansen, untuk sasaran advokasinya sendiri itu bagaimana ya Kak? Oke. Ini ya yang hampir lupa ya, hampir lupa Kakak sampein gitu. Untung diingetin gitu kan. Belum ditanya juga Kak. Iya, belum ditanya juga ya. Nah, jadi sasaran juga gitu ya. Sasaran kita siapa gitu. Contoh kayak aksi BBM misalnya kan, sasaran kita ya otomatis ke wakil rakyat gitu ya. DPR, ketua DPR-nya gitu. Atau mungkin eksekutifnya tuh gubernur gitu. Nah, untuk masalah UKT di kampus, biasanya kita itu komunikasinya dengan rektor langsung sebenarnya gitu ya. Jadi kita tuh meminta rektor langsung untuk menemuin kita gitu kan, untuk menemuin kita, untuk bisa berdiskusi dengan kita mahasiswa gitu kan, untuk bagaimana caranya permasalahan-permasalahan UKT ini bisa diterima oleh dua belah pihak gitu. Jangan hanya menguntungkan pihak kampus saja atau mungkin hanya menguntungkan pihak mahasiswa saja gitu kan, tapi kalau bisa sama-sama menguntungkan gitu kan. Ya, mahasiswa untung, rektorat untung gitu kan, atau win-win solution lah gitu. Itu yang pengen kita capai gitu. Dan biasanya untuk sasaran ataupun target advokasi, kita nggak pernah menuju ke orang-orang yang memang bisa dikatakan bawahannya gitu ya, atau mungkin hanya sebagai staff kah di dalam dalam struktural itu gitu kan. Tapi kita langsung tembak ke pimpinan tertingginya, atasannya gitu. Kalau di legislatif ke ketua DPR gitu kan misalnya gitu. Kalau ke eksekutif itu ke gubernur gitu kan.
Nah, kalau masalah UKT kita nembak ke Pak Anies langsung gitu selaku Rektor Universitas Sriwijaya, walaupun memang fakta di lapangan seringkali mahasiswa itu ditemuin oleh Pak Iwan gitu ya, selaku WR3 kita yang memang bergerak di bidang kemahasiswaan dan alumni gitu. Biasanya Pak Iwan yang muncul gitu ketika kita aksi-aksi atau apapun itu gitu kan. Kita diskusi dengan Pak Iwan dan mungkin di internal birokrat ada komunikasi lagi gitu kan dari Pak Iwan, mungkin komunikasi langsung dengan WR1 gitu kan, karena WR1 bidang akademik gitu kan, mungkin menanyakan ini ada masalah bla 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 gitu kan, atau mungkin ke WR2 gitu kan, masalah pendanaan gitu kan, ini ada mahasiswa yang kesulitan ber-UKT bagaimana nih. Saya rasa di tataran rektorat pasti ada diskusi juga gitu untuk kemudian mempertimbangkan tuntutan-tuntutan mahasiswa tadi gitu. Oke, Cukup atau gimana? makasih banyak. Sebelumnya Kak, aku mau nanya lagi. Oh, boleh. Kayak kalau misalnya tuntutan kayak itu ditolak atau tidak disetujui, itu solusinya itu harus didiskusikan bareng-bareng ya, atau emang sebelumnya untuk UKT sendiri ini pernah nggak tuntutan itu ditolak atau tidak diizinkan oleh kamu? Ya, yang pertama untuk tuntutan ditolak itu biasanya ada dua hal gitu. Satu, memang tuntutannya nggak masuk akal gitu kan, tuntutannya hanya menguntungkan kepentingan pribadi kah, kepentingan sektoral kah, kepentingan kelompok, atau mungkin ya intinya tidak masuk akal lah gitu kan. Ya wajar saja misalnya pihak kampus menolak kita gitu kan, menolak tuntutan kita. Atau yang kedua, pihak kampus menyepelekan kita gitu, karena kita nggak punya kajian misalnya gitu, kita nggak punya data gitu kan, tiba-tiba bilang ada mahasiswa yang kesulitan ber-UKT misalnya gitu kan. Jadi ya jadi wajar saja pihak kampus menolak karena kita tuh kurang meyakinkan gitu ya. Ketika kita advokasi, kita tidak bisa meyakinkan pihak kampus bahwasanya ini benar loh gitu, faktanya ada gitu kan. Cuman karena nggak meyakinkan sehingga kita ditolak gitu. Nah, cuman untuk UKT sendiri berdasarkan pengalaman gitu ya, dan juga berdasarkan histori gitu ya, sejarah dari kakak-kakak kita terdahulu gitu ya, untuk permasalahan UKT ini alhamdulillah selalu diindahkan oleh pihak kampus gitu ya, selalu diindahkan, selalu digubris, walaupun memang ketika mahasiswa ada yang menuntut 5 tuntutan gitu ya, paling ada 1 tuntutan yang nggak diindahkan gitu, dan itu pun harus dengan kesepakatan bersama gitu kan, harus ada kesepakatan dua belah pihak. Misalnya nih, tuntutan pertama ada potongan 50% misalnya gitu, itu yang pertama. Terus tuntutan kedua adalah membebaskan UKT gitu, bebas UKT gitu kan, untuk mahasiswa yang benar-benar kesulitan gitu kan, yang UKT-nya di bawah 1.500.000 misalnya gitu, dibebaskan UKT-nya. Atau mungkin yang ketiga, kita minta untuk melakukan penundaan selama 2 minggu misalnya gitu. Terus yang keempat, misalnya menuntut agar kemudian 3 tuntutan tadi terrealisasi gitu. Jadi ada 3 tuntutan yang yang kita sampaikan. Nah, misalnya tuntutan pertama, oke, kata pihak kampus gitu kan, pemotongan 50% kita realisasikan. Kemudian tuntutan kedua ini perlu pertimbangan katanya. Kalau untuk membebaskan UKT ini perlu pertimbangan, sehingga pada akhirnya ada diskusi di situ. Diskusi, dikaji lagi, poin tuntutan kedua itu dikaji lagi gitu kan. Sehingga pada akhirnya kata pihak kampus, mohon maaf nih anak-anak gitu, adik-adik gitu kan. Untuk tuntutan kedua ini kami nggak bisa memenuhi 100% gitu, karena kalau membebaskan UKT ini ya banyak sekali berarti mahasiswa yang harus kami bebaskan UKT-nya gitu, sehingga solusi dari kami gitu ya, misalnya dari pihak kampus, solusi dari kami adalah mungkin yang UKT-nya itu di atas 1 juta atau di bawah 2 juta, itu mungkin bayarnya 500.000 aja gitu. Nah, sehingga ada komunikasi di situ kan, ada diskusi, sehingga yaudah Pak, kita sepakat aja gitu, untuk poin kedua diubah ini aja gitu. Poin ketiga dituntuti, artinya memang sifatnya dinamis gitu ya. Tuntutan-tuntutan kita itu nggak sepenuhnya direalisasikan secara 100%, ada kalanya dikaji lagi, dipertimbangkan, dan yang jelas adalah harus dengan kesepakatan bersama seperti itu gitu. Untuk UKT alhamdulillah sejauh ini selalu digubris ya, selalu mendapatkan atensi dari pihak kampus gitu. Ada lagi? Baiklah, terima kasih, aku balik ke teman-teman. Tadi kayaknya ada deh. Nah, ini apa untuk pengambilan data atau bukti tuntutan itu gimana Kak? Untuk pengumpulan data ya.
pengumpulan data biasanya dari kawan-kawan fakultas dan juga kawan-kawan BEM universitas gitu ya. BEM fakultas dan juga BEM universitas itu melakukan survei. Survei gitu ya. Dari survei itulah nanti kita lihat berapa orang yang terkendala, berapa orang yang nggak terkendala gitu kan. Di situ kita lihat. Atau mungkin bisa melalui petisi gitu. Petisi itu biasanya ya di situ kita lihatlah partisipan dari mahasiswa gitu kan. Kalau misalnya ternyata lumayan banyak, cukup banyak mahasiswa yang memang merespon gitu ya, atau mungkin yang memang terkendala di masalah UKT, ya itu harus kita respon juga gitu. Sikap kita dari selaku Presma gitu kan, selaku BEMU, selaku BEM fakultas bagaimana gitu. Apakah kita diam saja atau kita bergerak untuk membantu kawan-kawan tadi. Nah biasanya BEM fakultas itu ada pendataan terlebih dahulu, survei gitu ya, survei di-share lah ke jurusan-jurusan gitu kan, ke ormawa-ormawa. Nanti pasti ada deadline-nya gitu ya, timeline. Nah ketika sudah deadline, sini kan sudah ada datanya gitu kan. Oh dari fakultas A ini 700, dari fakultas B ini 500 gitu. Nah biasanya data-data ini kita kumpulkan, kita kolektifkan ketika konsolidasi bareng BEMU gitu kan, konsolidasi bareng-bareng gitu kan, bareng ormawa, bareng BEM fakultas yang memang ikut bersama. Di situ kita kumpulkan datanya. Jadi dapatlah gitu data kolektifnya gitu dari sekian banyak fakultas, ternyata yang sudah UKT ada 3.000 misalnya gitu. Nah itulah yang jadi pegangan kita, jadi data valid kita seperti itu. Itu Kak langsung survei atau ada lapor atau gimana itu? Ya biasanya bagusnya dari kitanya gitu ya, menyebar survei gitu. Walaupun memang ya terkadang ada orang yang melapor duluan gitu kan, gitu. Jadi memang ketika kita menyebar survei pasti ada tuh runtutan bagi mahasiswa yang kesulitan bayar UKT, silakan untuk mengajukan surat penundaan kah atau apa gitu kan. Jadi biasanya ada tuh prosedur yang harus kita lewati gitu kan. Jadi biasanya pihak BEM itu memberikan formulir gitu kan, diisi oleh kita apa yang kita inginkan gitu kan, dalam bentuk angket lah gitu kan, dalam bentuk angket. Jadi kita tuh punya hard copy-nya, hard file-nya gitu ya, kita punya soft file-nya gitu. Jadi secara survei data secara online ada gitu, data secara hard file-nya ada gitu, sehingga itulah yang membantu data kita supaya kita tuh punya power gitu, punya bargaining lah gitu, punya daya tawar lah ketika kita menyampaikan aspirasi ataupun tuntutan tadi gitu. Seperti itu sih. Oke, terima kasih nih buat Kak Hansen untuk banyak berbagi informasi ya tentang gimana proses advokasi dan strategi advokasi. Kami mengucapkan terima kasih banyak ya dari kami teman-teman semua. Semoga kedepannya advokasi di kampus itu bisa berkembang dengan lebih baik. Ya, bisa berkembang, bisa lebih baik dan bisa banyak partisipannya juga. Ya, benar. Partisipannya juga ya, mahasiswa sudah harus mulai peduli kritis, lah gitu ya. Harus mulai kritis gitu, mulai peduli, sadar gitu terkait permasalahan yang ada di sekitar kita gitu. Jangan sibuk mikirin diri sendiri aja gitu.